Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FTP UGM, dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast FTP UGM. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi topiknya penting dan relevan banget nih, terutama dengan kehidupan kita masing-masing. Yaitu, bagaimana cara kita tetap bisa hidup sehat, meski kerjaan dan kesibukan kita nggak pernah berhenti. Nah, itu dia. Kadang nih, kita tuh terlalu fokus ngejar target. Kalau yang mahasiswa mungkin ngejar deadline laprak gitu ya. Kalau yang dosen-dosen, ya luaran hibah gitu ya Bu, banyak banget. Nah, kalau dari industri juga kan pasti banyak banget ya targetnya. Nah, sebenarnya kita nih pingin tahu nih yang paling dasar. Kan kita harus makan sehat, tidur yang cukup, dan berimbang gitu. Karena hidup sehat itu, kalau menurutku nih, nggak cuma soal sempurna, melainkan soal seimbang dan berkelanjutan gitu ya Kak? Betul banget nih. Nah, untuk ngobrol ini lebih dalam, kita punya dua narasumber spesial yang pastinya bisa kasih insight menarik gimana sih pola kerja dan pola pangan yang sehat itu. Dari dunia industri, kita kedatangan Ibu Titi Kurniawati dari PT Nutrifood yang juga sekaligus adalah alumni FTP Angkatan 2009. Di mana PT Nutrifood ini sendiri merupakan salah satu national company yang selalu berkomitmen menciptakan produk yang gak hanya enak, tapi juga sehat loh, yang bahkan produknya saya yakin juga sudah sering kita konsumsi seperti Nutrisari, Tropicana Slim, Elmen, dan banyak lagi. Halo Bu Titi, apa kabarnya hari ini? Halo, salam kenal, aku Titi, alhamdulillah sehat. Makasih banget udah diundang di podcast FTP UGM ya, jadi senang banget nih bisa balik ke UGM lagi. Nah, kalau dari dunia akademisi nih, kita punya Bu Dwi Larasati Nurfibri, dosen gizi kita, dan selain itu beliau adalah peneliti bidang gizi pangan yang fokusnya tentang eksplorasi pada bahan pangan, edukasi dan perilaku konsumsi masyarakat. Selamat datang Bu Dwi di studio kita. Apa kabar, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk undangannya. Oke, langsung saja kita mulai obrolannya pada bincang podcast kali ini. Oke, Bu Titi, Nutrifood kan sudah lama banget nih memproduksi berbagai macam makanan maupun minuman sehat yang pasti kita juga sering konsumsi. Nah, selama kurang lebih nih 5 tahun terakhir nih, apakah Ibu melihat peningkatan kesadaran konsumen terhadap pentingnya makan sehat nih? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau flashback kelahiran Nutrifood ya, kita nggak cuma melihat tren 5 tahun terakhir, tapi dari awal lahir 1979 tuh kita emang sudah komit dan insya Allah akan selalu komit untuk menghasilkan produk-produk makanan minuman yang sehat gitu ya. Sehat di sini memang kita fokusnya adalah pembatasan gula, garam, dan lemak gitu. Jadi lihat nutrisi sama batasin gula, garam, sama lemak gitu. Dari awal berdiri itu kita produk pertama sirup Tropicana Slim. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu tahun 1999 itu founder kita Pak Hari namanya, dia lulusan teknologi pangan juga gitu ya. Dia menciptakan produk sirup bebas gula itu karena ada keluarga yang sakit diabetes gitu. Terus kan ngerasa apa ya, dia kan orang Semarang nih, kita orang Indonesia apalagi tinggal di Jawa Tengah biasanya suka manis-manis tuh ya. Nah begitu diabetes nggak bisa makan manis-manis tuh kan kayak kurang bisa menikmati hidup ya, gitu ya, hambar ya. Jadi niat founder kita tuh gimana caranya supaya diabetesi, khususnya waktu itu dia melihat keluarganya sendiri gitu ya, bisa tetap makan enak tapi menjaga gula darahnya gitu. Nah itu produk pertama kita, sirup Tropicana Slim. Sampai sekarang Tropicana Slim semua produknya bebas gula pasir gitu ya, dan range produknya udah makin macam-macam nih. Jadi sebenarnya kalau lihat tren lately seperti apa, lebih ke kita memperbanyak range produknya supaya makin bervariasi tapi tetap enak dan sehat gitu. Kalau boleh jujur nih Bu, menurut Bu Titi maupun menurut Bu Dwi, benar gak sih masih banyak yang menganggap sehat itu mahal, baik itu makanannya, minumannya, dan bahkan prosesnya? Ya sebenarnya sehat itu apa ya, nggak, kalau bilang sehat itu mahal, aku kurang setuju sih, karena memang itu sebenarnya mindset kita gitu ya. Siapa sih yang nggak mau hidup sehat gitu? Kita mau punya apapun, mau kita punya banyak uang, waktu banyak, tapi kalau kita nggak sehat tuh buat apa gitu. Jadi sebenarnya itu mindset kita dulu, kita untuk melek tentang kesehatan, tahu kebutuhan gizi kita itu seperti apa, terus kita sesuaikanlah makanan kita supaya kita tuh sehat. Dan gak hanya makanan ya, tapi juga harus tidur yang cukup dan juga jangan lupa olahraga
Iya, gitu. betul, Mbak. Nah, kalau sakit lebih mahal lagi. Jadi sebenarnya ingat-ingat sehat itu bukan ribet atau mahal, tapi ingat-ingat kita kalau sakit itu bakal lebih mahal lagi. Jadi jangan sampai kita tuh sakit gitu ya, nggak hanya mahalnya, tapi juga siapa sih ya tadi aku bilang ya, kita mau punya apapun kalau nggak sehat ya nggak ada artinya gitu. Jadi mindsetnya kita ke situ dulu gitu. Nah, kalau udah ada mindset seperti itu, apalagi mungkin kita udah punya keluarga, pasti pengen hidup sehat lebih lama gitu ya, supaya bisa menemani anak-anak kita gitu ya, sampai cucu-cucu gitu ya Bu ya. Pasti kita pengennya sampai tua tuh ya sehat gitu, karena emang karena emang ya kunci kebahagiaan menurut aku sehat sih gitu. Jadi mulai dari mindset dulu. Oke, betul. Berarti seperti kata pepatah ya, benar. Betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya betul banget. Karena berobat mahal, teman-teman. Kalau dari pandangan Bu Dwi sendiri gimana? Ya, setuju banget dengan pendapat ya bahwa sakit itu lebih mahal dan nggak ada yang gratis di dunia ini. Semua itu ada biayanya. Nah, untuk kita bisa sehat, itu biayanya itu ada yang bisa kita usahakan dengan percuma. Misalnya berolahraga. Berolahraga itu kan nggak harus mahal ya, nggak harus yang sesuai dengan standarnya sosial media gitu kan. Kita bisa memulai olahraga itu dengan rutin dan kegiatan kita sehari-hari di rumah tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu ya. Jadi semua itu ada biayanya. Jangan khawatir, nggak ada yang gratis di dunia ini gitu kan. Tinggal kita mau memilih biaya yang mana yang akan kita keluarkan untuk sehat atau untuk sakit gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang gaya hidup sehat itu mahal, itu semua tentang gaya hidup sebenarnya yang mahal ya. Kalau mau gaya hidupnya yang bergaya gitu ya. Ya tentu saja harus mahal. Misalnya kalau mau lari harus pakai sepatu apa, harus di stadion mana, biaya di stadionnya berapa dan seterusnya. Ya itu akan menjadi mahal. Tetapi kalau misalnya kita cukup dengan berjalan kaki dengan sepatu seadanya di sekitar rumah atau sekitar lingkungan kita, sebenarnya tidak perlu mahal. Jadi mahal atau tidak itu soal gaya hidup sih, bukan sehat atau Jadi mahal itu bukan sehatnya, tetapi gaya hidupnya yang. Jadi tergantung standar gaya hidup kita seperti apa. Gitu. Setuju banget. Nah, tuh teman-teman, jadi sebenarnya sehat itu harus, tapi kalau mahal atau enggaknya itu pilihan dari teman-teman ya. Bu Dwi, saya mau tanya nih, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi masyarakat itu sekarang mau nih mulai beralih ke pola hidup yang lebih sehat? Alasan kenapa masyarakat mau beralih ke pola hidup yang lebih sehat ya, tentunya peran dari sosial media itu sangat besar sekali. Kalau dulu, berasa tua. Mungkin sosial media itu kan tidak terlalu sebanyak sekarang gitu ya. Iya, kita mendapatkan informasi itu ya dari lingkungan sekitar kita, dan circle kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan pola hidup sehat gitu kan. Kalau misalnya di sekitar kita itu memang terbiasa makan makanan yang alami, beraktivitas, tidak banyak rebahan, ya kita akan terbiasa dengan aktivitas seperti itu gitu. Tetapi ya itu sangat tergantung dengan lingkungan kita. Sekarang kita sudah punya lingkungan maya yang lebih mengeksposur kita dengan pola hidup yang menjadi trending saat ini gitu kan. Dan itu seharusnya bisa lebih mempengaruhi kita untuk bisa beralih ke pola hidup yang lebih sehat gitu. Oke, nah berkaitan dengan pola hidup sehat nih, kan nggak lepas tentunya dengan konsumsi makanan yang sehat gitu ya Bu dan Mbak. Nah, dari Mbak Titi sendiri nih, kalau saya lihat-lihat kan produk-produknya Nutrifood itu banyak sekali yang menulis di labelnya itu mengklaim rendah gula, rendah lemak, tinggi protein, gluten free begitu. Nah, apakah itu tuh memang salah satu strategi marketingnya Nutrifood nih untuk menarik konsumen sekarang agar mau membeli produk Nutrifood nih? Apalagi kan konsumen sekarang tuh memang lebih kritis ya dalam membaca label gizi tuh kayaknya. Dan apakah ini memang jadi pertimbangan Nutrifood seperti itu? Oke. Jadi kalau
kayak tadi yang di awal aku bilang, memang dari awal komitmen kita menghasilkan produk yang pilihan yang lebih sehat gitu ya. Nah, terkait klaim-klaimnya memang ada beberapa yang tergantung nih kebutuhan sekarang tuh ke arah mana sih, karena kan awareness masyarakat juga berkembang ya. Kalau dulu mungkin produk utama kita lebih ke topik nasi bebas gula, tapi sekarang kan orang nyari nggak hanya rendah atau bebas gula aja, tapi juga udah mulai nih kayak misalnya pengen produk yang tinggi protein gitu, karena awareness tentang build massa otot udah lebih lagi dibandingkan dulu gitu ya. Terus misalnya udah mulai melirik ke beauty, kayak makan ada yang kolagennya nih. Nah, itu biasanya kita ikutin juga tuh tren pasarnya. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya strategi marketing aja, karena emang itu value kita dari awal, ingin inspiring a nutritious life, nggak hanya dari produk-produknya tapi juga dari program kita sebenarnya. Jadi nggak hanya produknya aja yang sehat, kita juga banyak banget campaign-campaign kesehatan gitu ya, nggak hanya sama ke masyarakat tapi juga sama karyawannya sendiri. Kita juga istilahnya diedukasi juga gitu. Jadi nggak hanya memberikan menjawab kebutuhan konsumen, tapi juga kita walk the talk dengan program-program kita, baik ke luar maupun ke dalam atau karyawan sendiri gitu. Nah, perlu diingat juga, klaim-klaim itu juga kita nggak semata-mata hanya langsung ngeklaim asal klaim gitu ya, tapi juga semuanya udah direview sama BPOM dan pastinya udah sesuai dengan ketentuan BPOM gitu ya. Gimana sih kita bisa klaim misalnya rendah gula atau bahkan bebas gula gitu ya, atau tinggi protein, itu kita pastinya mengikuti standar yang ditetapkan sama BPOM gitu ya. Kayak misalnya mau nyari produk tinggi protein, sebenarnya kita udah punya tuh high low elemen, bahkan kayak satu sajinya aja tuh udah 12 gram protein setara dengan 2 butir telur ya Bu ya. Even kita kayak makan belum tentu sebanyak itu kalau misalnya kita nggak terlalu memperhatikan asupan kita. Kadang kita nggak berasa kayak kita sehari itu butuh berapa sih, pada tahu nggak sih butuh protein berapa sehari. Mungkin nggak semua orang aware gitu, sehari kita butuh protein tuh banyak banget loh. 60 gram kalau cewek ya Bu ya, kalau cowok lebih banyak lagi, bisa mungkin 60-80 gram gitu ya. Nah, itu kalau kita nggak benar-benar melek kita butuh berapa, kadang kita nggak aware kita udah makan berapa ya gitu. Nah, produk-produk ini yang ada klaimnya dan kita state berapa banyak proteinnya, sebenarnya itu membantu konsumen juga supaya paham, oh aku udah makan protein segini nih gitu. Kalau misalnya makan dari yang lain pun juga malah bagus ya. Jadi emang kita juga mengencourage teman-teman juga untuk makan tuh beragam gitu. Mungkin produk kemasan gitu ya, itu menjadi salah satu opsi, tapi jangan terpaku sama itu aja juga gitu, tetap harus beragam gitu ya Bu. Mbak Titi, nah kan banyak masyarakat itu seringkali mencap semua makanan maupun minuman kemasan itu sebagai jahat lah, tanpa melihat sebenarnya produknya itu apa. Susu, minuman ekstrak buah, makanan, semuanya dipandang jahat. Nah, tapi kan nggak selalu begitu kasusnya padahal. Nah, bagaimana Nutrifood yang memiliki produk dengan selling point itu makanan sehat itu bisa mematahkan stigma tersebut? Oke. Yang pertama, kalau menanggapi makanan kemasan mungkin identik dengan diproses gitu ya. Aku setuju banget sama tadi pendapat Bu Dwi bahwa nggak semua proses itu negatif gitu ya. Masing-masing proses itu ada maksudnya, ada fungsinya, dan sebenarnya juga banyak yang fungsinya itu lebih positif gitu ya. Contohnya kayak tadi yang kamu sebutin, contoh produknya susu gitu. Kalau misal nggak disterilisasi, dia cepet basi ya kan. Nah, dengan teknologi pangan sekarang yang kita bisa lakukan sterilisasi gitu ya, nggak hanya susunya aja disterilin, tapi juga pipa-pipanya harus steril, kemasannya harus steril, itu semua tuh proses yang kita pelajarin juga ya di teknologi pangan. Itu tuh fungsinya malah memperpanjang umur simpan tanpa bahan pengawet, dan pastinya bisa jadi dimanfaatkan sama banyak orang lebih lama gitu ya. Nah, itu kita mesti mungkin challenge-nya edukasi juga ya, edukasi ke masyarakat, yaitu mematahkan stigma tentang processed food gitu. Terus yang kedua, edukasinya juga kita harus lihat makanan itu sebagai pemenuhan gizi sih. Kan kita makan nggak hanya nafsu makan doang ya, tapi juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari, kebutuhan gizi kita sehari-hari gitu. Nah, Nutrifood dari awal juga kita udah educate itu. Jadi kita juga banyak kegiatan-kegiatan edukasi tentang baca label gizi, terus juga ngasih tahu kita tuh butuh nutrisi tuh yang seperti apa sih, butuh gizi yang kayak apa sih. Biasanya kita balikin lagi tuh ke piring makanku, isi piringku ya, atau isi piringku, terus tumpeng gizi, kita ingetin kita tuh butuh makan apa aja sih, terus gimana cara memenuhinya. Dan jangan lupa kalau tumpeng gizi tuh di atasnya ada kecil GGL, gula, garam, lemak ya. Jadi kita butuh tapi kecil banget. Nah, itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, setiap kali kita edukasi banyak yang belum paham gitu. Ternyata kita harus membatasi gula, garam, lemak ya, dan nggak semua orang juga tahu batasnya tuh berapa. Nah, itu kita sering banget tuh bawa makanan sehat itu, kita lebih baik lihat ke
the whole nutritionnya. Kita lihat gizinya, terus jangan lupa nggak hanya kita harus memenuhi apa, tapi juga harus membatasi apa. Nah, campaign pembatasan gula garam lemak itu termasuk yang lumayan challenging nih, karena apa ya, sebenarnya Kemenkes tuh udah campaign tuh dari lama ya, batas gula garam lemak, tapi entah kenapa di masyarakat itu belum terlalu melek tentang itu. Jadi sebagai bagian dari edukasi kami juga sering tuh membawa itu gitu. Jadi ingetin lagi tentang makanan itu, kita lihat nutrisinya, nilai gizinya gitu ya, dan jangan lupa juga untuk membatasi gula, garam, dan lemak. Oke. Sebenarnya tuh tantangan terbesarnya tuh apa sih Mbak ketika kita emang mau mengedukasikan ke masyarakat tentang pola makan yang sehat seperti itu tadi, dan apalagi terutama kan sekarang masyarakat itu memang lebih kritis, mulai kritis, tapi cenderung mengambil kesimpulan dengan cepat walaupun mereka sebenarnya belum melakukan riset mendalam begitu. Tantangan terbesarnya tuh apa sih Mbak? Oke, pastinya ya untuk meningkatkan awareness-nya ya. Jadi ya, pertama pasti bikin orang tuh aware dulu, terus bikin mereka agree, baru implementasinya ya. Kadang orang udah aware, implementasinya aja masih challenging ya. Kita tahu nih, misalnya ya aku dulu gitu, aku tahu ilmu gizi, tapi untuk implementasinya juga ya kalau mindsetnya belum apa ya, belum firm gitu ya, mungkin akan susah gitu. Jadi sebenarnya challenge-nya lebih ke situ sih, gimana kita edukasi dan juga apa ya, implementasinya itu yang biasanya challenging gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah mengedukasi masyarakat terus-menerus gitu. Gak hanya ke masyarakat apa ya, konsumen gitu ya, tapi juga ke karyawan pun juga kita sama challenging juga gitu. Bagaimana membuat karyawan Nutrifood itu lebih sehat gitu ya. Makanya kita rutin banget tuh edukasi ke teman-teman karyawan juga gitu. Jadi memang apa ya, namanya hidup sehat itu lagi-lagi nggak hanya makanan, tapi juga ingetin lagi buat olahraga dan tidur cukup. Itu tuh 3 itu yang menjadi apa ya, reminder kita, sering banget kita ingetin ke konsumen maupun ke karyawan gitu. Oke. Nah, Bu Dwi, kan dengan gerakan yang berkaitan dengan UPF ini pasti kan ada gerakan sebaliknya, antitesisnya bisa dibilang. Nah, sekarang itu ada istilahnya adalah back to nature atau real food only. Jadi merujuk kayak oke, kita menghindari sejauh-jauhnya UPF dan mendekati kembali ke makanan yang istilahnya menurut mereka sehat. Nah, menurut Ibu, berdasarkan risetnya juga, apakah itu memungkinkan, realistis gitu, terutama dengan masyarakat seperti kita yang ada di perkotaan, di daerah-daerah sibuk, dengan kegiatan juga tidak kalah sibuknya? Ya. Yang pertama memang idealisme itu sering kalah dengan realita ya. Iya, Maunya kita benar-benar bebas dari pangan olahan gitu ya. Tetapi kenyataannya kesibukan kita, waktu yang kita miliki, time management yang harus kita atur, itu kita perlu berkompromi ya. Terima kasih. Berkompromi dengan kebutuhan-kebutuhan itu semua gitu. Ya pada akhirnya kita perlu sadar gitu ya, mana yang menjadi prioritas kita. Prioritas kita tentu saja adalah kesehatan gitu ya. Lalu bagaimana kita mencapai kesehatan itu? Sebaiknya memang sebagian besar diusahakan dari yang real food gitu ya. Tetapi kalaupun kita mau menggunakan pangan-pangan olahan, kita harus kembalikan lagi ke tujuannya, bahwa kita mau sehat, maka kita bisa memilih pangan-pangan olahan itu yang seperti apa, yang sesuai dengan tujuan kita untuk sehat tadi. Misalnya dengan memilih pangan olahan yang komposisi bahan alaminya lebih banyak, kemudian yang kandungan gula garam lemaknya lebih sedikit gitu ya. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan, kita bisa memilih pangan olahan yang sudah difortifikasi dengan zat-zat gizi yang memang kita perlukan. Misalnya untuk lansia kan berbeda kebutuhan gizinya dengan anak-anak seperti itu ya. Jadi itu 3 hal utama yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih pangan olahan. Jadi jangan langsung anti banget gitu ya, mainstream ekstrim, maksud saya kok mainstream. Jangan terlalu ekstrim dengan anti pangan olahan, tetapi kita lebih kembalikan ke kesadaran dalam memilih pangan olahan tersebut. Jadi bukannya mengorbankan kenyamanan demi kesehatan atau sebaliknya, tapi memang menemukan titik tengahnya aja. Betul sekali. Nah, Ibu juga tahu kan, pasti kan sebagai dosen FTP itu kan, kita juga memiliki beberapa produk riset di FTP itu sendiri yang memang untuk menunjang pangan sehat.
Nah, salah satunya itu adalah ATMP, di mana ATMP itu sendiri adalah tempe yang dibuat dari kedelai GMO dan juga kedelai lokal dari petani lokal itu sendiri yang dibudidayakan dengan salah satu program kerja FTP, yaitu adalah Smart Enterprise. Nah, kalau misalnya kita mau cari produknya ini, kita bisa temukan di mana sih, Kak Maula? Nah, jadi ATMP ini tidak hanya dijual di marketplace pada umumnya, tapi juga dijual di online marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee yang bisa kalian temukan. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini, jadi silahkan dicek agar bisa menunjang pangan sehat bersama untuk petani lokal bersama. Nah, selain itu, FTP juga banyak nih produk-produk hasil riset lainnya yang tentunya concernnya mengolah produk tapi tetap sehat. Contohnya ini ada My Cookies, ada coklat My Choc, juga ada beras analog dan macam-macam. Aku mau nambahin penelitian S3 itu juga salah satu sampelnya itu ATMP. Dan memang secara sensoris ATMP ini berbeda karena memang dia itu kan dari kedelai lokal ya. Yang belum diekstrak minyaknya, sehingga kalau misalnya kedelai impor itu kan sebenarnya bungkil kedelai. Jadi rasa dari ATMP ini memang secara sensoris lebih gurih gitu ya daripada kedelai yang daripada tempe yang dari kedelai impor. Selain itu, dengan adanya informasi bahwa ini adalah tempe yang dibuat dari kedelai lokal, dari petani lokal, itu akan significantly meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang berasal dari lokal gitu. Jadi pentingnya informasi untuk konsumen atau calon konsumen bahwa dengan memilih produk olahan yang berasal dari makanan lokal itu juga mereka akan lebih tertarik gitu. Lebih enak ya berarti ya. Iya. Harus nyoba nih sih. Kembali ke segmen selanjutnya dengan tema antara lab dan lapangan. Nah, bicara soal kebiasaan konsumen, tentunya kita juga harus bisa memenuhi apa yang diperlukan konsumen. Jadi, apa yang mereka perlukan, bukan hanya apa yang mereka inginkan. Dari sisi akademik pertama, Bu Dwi, bagaimana bisa menceritakan riset di kampus itu bisa menjawab semua pertanyaan mengenai kebutuhan masyarakat terkait pangan sehat terutamanya, namun tetap bisa menyesuaikan dengan harga ataupun nilai gizi yang diperlukan oleh manusia. Terkait kebutuhan masyarakat ya, jadi memang kebanyakan mungkin masyarakat itu tidak sadar akan kebutuhannya. Tapi sebenarnya dari Kemenkes sendiri kan sudah punya standar kebutuhan gizi untuk setiap periode usia tertentu gitu ya. Nah, kapan masyarakat itu mulai sadar akan kebutuhannya adalah ketika mereka mengalami masalah kesehatan. Misalnya dalam periode anak-anak kan kita pantau pertumbuhannya. Ketika dia grafiknya landai, kita perlu waspada nih. Mereka butuh tambahan energi atau protein. Nah, di situ baru ada kesadaran masyarakat itu butuh. Nah, sebelum itu tentu saja peneliti dan industri sudah menangkap hal itu gitu ya, bahwa ada kemungkinan kebutuhan masyarakat akan hal seperti ini, dan itu yang sudah kita tangkap di FTP ini dan kita lakukan riset-riset. Contohnya riset-riset untuk pengembangan produk bagi usia tertentu. Misalnya untuk lansia gitu, mereka membutuhkan lebih banyak antioksidan. Nah, di kita sendiri sudah banyak yang melakukan penelitian tentang bagaimana ekstraksi senyawa-senyawa yang mengandung antioksidan. Kemudian itu tidak hanya berhenti sampai di ekstraksi saja, tapi juga kita kembangkan sampai ke produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Untuk Mbak Titi nih, kebetulan kan saya ngikutin Nutrifood udah lama banget nih tentang perkembangannya. Nah, salah satu programnya itu Nutrifood menyediakan pendanaan riset untuk universitas atau perguruan tinggi. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Nutrifood sendiri nih sebagai industri, sebenarnya apa sih target yang diharapkan dari Nutrifood itu ketika memberikan research grant untuk perguruan tinggi? Research grant udah rejuvenasi namanya, jadi NRC Fellowship Program, Nutrifood Research Center Fellowship Program. Jadi tujuan program ini adalah menghasilkan publikasi berkualitas yang berkontribusi bagi
pengetahuan dunia pastinya, tapi selain itu kita juga melakukan pendampingan penelitian gitu ya, supaya tercipta calon peneliti muda berkualitas yang bisa bersaing secara global. Nah, tema sendiri pasti kita menjawab kebutuhan masyarakat sebetulnya ya. Kalau yang udah biasanya temanya tentang gizi. Nah, tahun ini kita fokusnya di protein sama biomarker dini diabetes. Gitu. Oke, menarik sekali. Ya, tahun depan. Boleh. Kebutuhan dari masyarakat dan konsumen itu kan perlukan sinergitas nih. Sinergitas antara akademik sendiri maupun dari industri itu sendiri. Akademik itu meneliti secara langsung dan industri itu memberikan eksekusi dan jawabannya. Tapi pastikan di antara sinergitas tersebut pastikan ada tantangan tersendiri nih. Tapi juga ada peluang. Menurut Ibu dan Mbak sekalian, apa tantangan dan peluang tersebut? Oke. Ya, pertama mungkin dari tantangannya terlebih dahulu ya. Tantangannya tentu adalah menyamakan ekspektasi, jadi expectation alignment. Karena terkadang di akademisi itu terlalu teoritis, sedangkan di industri itu maunya yang aplikatif gitu kan. Nah, di situ kita perlu banyak berdiskusi supaya ekspektasinya itu bisa sejalan gitu. Dari segi teorinya ini bisa dijalankan sesuai dengan sistematikanya ya yang ilmiah gitu. Kemudian dari industrinya sendiri juga bisa menerima hal itu. Nah, permasalahannya terkadang itu ada di waktu eksekusinya. Biasanya karena di industri itu maunya yang aplikatif, maunya itu cepat gitu, tak des gitu ya. Sedangkan di akademisi itu maunya yang sistematis, itu yang kadang terlihat menjadi sedikit lebih lama gitu ya. Nah, untuk itu perlu diskusi dari awal dan selama proses penelitian itu juga harus ada progres diskusi terus-menerus dengan pihak industri itu, karena di FTP sendiri sudah banyak melakukan penelitian yang bekerja sama dengan industri, apalagi dengan adanya program MBKM, terus magang industri. Nah, itu kan kita banyak sekali tanda kutip menjual jasa penelitian kita ke industri. Sebenarnya industri butuh apa sih yang bisa kita bantu jawab di universitas gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya program MBKM dan magang industri ini sangat membuka peluang itu gitu loh. Jadi industri juga semakin tahu bahwa di universitas tuh kita bisa loh melakukan penelitian ini dan penelitian ini itu bisa loh dipakai oleh industri kayak gitu. Iya, setuju banget sih. Memang kita Nutrifood juga kita bikin produk yang sehat tuh juga semuanya berbasis sains gitu. Jadi adanya penelitian tuh sangat mendukung gitu ya. Cuma emang challenge-nya bener nih, gimana kita menangkap demand itu tepat waktu, karena kita pun juga pernah punya experience menangkap demand terlalu dini, akhirnya juga produknya pruning gitu ya, udah discontinue, tapi kemudian juga ada produk yang lahir lagi pada saat yang tepat. Jadi emang sebanyak-banyaknya penelitian, dan apalagi kalau misalnya bisa relevan pada waktu yang tepat tuh bakal bagus banget. Tapi emang ya nggak ada yang sempurna ya. Yang pasti kita coba explore gitu ya, sambil melihat trend market gitu. Jadi emang harus saling bersinergi nih. Penelitian jalan terus, tapi juga industri itu menangkap momen itu pada waktu yang tepat, itu penting banget sih. Nah, kalau misalnya dari pihak akademik dan industri kan seperti itu. Tapi kan kita kan pasti tujuan akhirnya itu adalah konsumen atau masyarakat itu sendiri. Nah, pasti kan respon mereka itu bervariasi. Mungkin ada yang kayak, wah inovasi ini menarik dan saya tertarik untuk mencobanya. Tapi juga ada yang bisa dibilang skeptis atau mungkin berpikiran negatif kepada perubahan tersebut. Mungkin salah satu contoh yang bisa diberikan adalah susu. Dulu kan susu itu punya 3 variasi utama. Paling kayak coklat, strawberry, vanilla, ada itu aja. Tapi kan sekarang udah kayak ada 10, 20, ada karamel, taro, dan berbagai jenis lainnya. Nah, mungkin orang kayak, ini kayak coba enak nih dicoba satu. Tapi itu kayak, ini aneh, kayak tidak sesuai gitu. Nah, bagaimana dari pihak industri maupun akademisi itu bisa kayak menemukan jalan yang tengah menanggapinya? Bagaimana membuat hasil dari pengembangan produk itu bisa lebih diterima oleh masyarakat ya. Maka untuk pengembangan produk itu harus dimulai dari keinginan dan kebutuhan dari konsumen terlebih dahulu. Kalau saat dulu mungkin masyarakat itu belum kenal sama yang namanya taro, matcha, karamel, segala macam itu belum kenal. Jadi kebutuhan mereka itu belum gitu ya. Tapi rasa aneh kali ya malah. Belum kenal, mereka kenalnya mungkin rasa combro, rasa gitu ya. Yang gitu kan yang lebih tradisional mungkin. Tetapi dengan adanya globalisasi, terus sosial media juga masyarakat itu akan jadi lebih terekspos dengan pengetahuan-pengetahuan atau makanan-makanan baru di luar
makanan yang biasa mereka konsumsi gitu kan. Nah, ketika kita mengembangkan produk, kita tahu bahwa oh ini lagi trennya matcha atau taro gitu. Kita mengembangkan produk ke arah rasa seperti itu misalnya. Nah, tentu ada juga perlu diimbangi dengan justifikasi bahwa itu sesuai dengan rasa yang sebenarnya. Kadang itu menjadi ditolak oleh konsumen ketika rasanya itu terlalu jauh atau ada gap dengan rasa aslinya. Jadi ada perbedaan ekspektasi, seharusnya nih rasa taro tuh kayak gini, tapi kok ini terlalu artificial misalnya. Nah, itu kan dengan mudah ditolak meskipun sama-sama ini udah ngikutin trennya taro misalnya kayak gitu. Iya. Habis diuji ternyata nggak cocok gitu Taro kok rasanya gini ya gitu. Iya, emang juga terkadang target marketnya juga sih. Mungkin nggak semua produk kita bisa bikin lucu-lucuan tuh. Mungkin untuk target market yang anak muda misalnya eksploratif tuh cocok tuh. Kayak contoh kita punya lokal latte, kopi, rasanya bisa lucu-lucu tuh, rasa berondong lah. Tau nggak kopi rasa berondong tuh? Ya, terus kalau dulu tren kopi gula aren awal-awal kita juga bikin gitu. Terus sekarang merambah ke coffee drip juga. Jadi sebenarnya inovasi itu harus terus berjalan sih supaya kita tetap relevan dan eksis ya kan. Gitu. Jadi tapi lagi-lagi lihat lagi target marketnya nih. Kayak misalnya tadi anak muda lebih eksploratif mungkin cocok nih kita inovasinya di produk yang lucu-lucu gitu ya. Tapi buat yang segmen pasarnya berbeda, misal orang yang usia lebih senior, kita fokusnya ke functionalnya. Inovasi kan bisa juga nggak hanya lucu-lucuan dirasa, tapi juga fungsi produk itu sendiri ya. Jadi sebenarnya intinya inovasi itu boleh aja dan malah harus banget kali ya supaya tetap relevan, tapi yang pasti harus sesuai dengan target market kita gitu. Berarti jadi skeptisme itu cara mematahkan atau at least cara menguranginya itu kan karena ketidaktahuan ya awalnya ya. Nah, jadi untuk menguranginya itu karena dengan pengenalan dan juga dengan penyesuaian yang ada dengan baik dengan pasar maupun dengan kualitasnya gitu istilahnya. Dan jangan lupa dikomunikasikan juga ke masyarakat, ke konsumen gitu ya. Inovasinya apa sih? Kenapa sih harus pilih produk ini? Nah, itu ilmu marketingnya di situ dipakai tuh. Karena kita harus educate masyarakat kan. Kita udah inovasi bagus-bagus tapi nggak dikomunikasiin kan sayang ya. Jadi nggak nyampe nih message-nya gitu. Oke. Berarti memang tugas kita nih sebagai akademisi, terus industri, kita harus bisa terus mengkomunikasikan nih masyarakat butuhnya apa, terus riset jalan terus, inovasi jalan terus, jadi sehingga produk yang ada di masyarakat tuh memang menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat begitu sesuai ya. Target market. Betul sekali. Nah, kalau dari sisi industri sendiri nih Mbak, sebenarnya apa sih yang bisa kami sebagai akademisi ini bantu gitu? Tentunya selain dari ranah riset ya Mbak. Apa yang bisa kita bantu untuk industri? Oke. Kalau dari pelaku industri secara umum ya, tadi riset udah pasti kita butuh. Karena ya baik lagi semua makanan sehat yang kita produksi gitu ya, edukasinya semua based on science pastinya. Nah, di luar itu mungkin kalau industri secara luas ya penting juga untuk istilahnya sebelum mass production itu kan pasti ada research and development-nya dulu nih. Nah, aku nggak tahu nih, mungkin kalau di kampus di universitas ya. Di universitas mungkin bisa support untuk itu. Kalau mungkin contoh cerita di Nutrifood gitu ya. Kita sebelum mass production juga ada semacam mini plan-nya dulu gitu ya. Nah, itu penting banget tuh untuk meng-convert dari lab menjadi mass itu kan nggak gampang ya gitu. Jadi ada tengah-tengahnya lah, ada kayak pilot plan-nya. Nah, untuk industri-industri yang mungkin belum punya, nah itu mungkin Univ bisa masuk di situ untuk membantu menerjemahkan dari lab bench ini ke industri, ke mass industri gitu. Nah, kebetulan kalau Nutrifood saat ini emang inovasi produknya udah kita kayak ibaratnya udah punya pilot plan-nya lah, tapi mungkin nggak semua industri udah memprovide itu. Nah, mungkin kampus tuh bisa bantu nih untuk menerjemahkan itu, karena itu lumayan tricky sih. Kita yang udah punya pilot plan aja, kadang dari lab ke mass industry-nya aja tuh itu juga nggak sesuai ekspektasi gitu ya, apalagi kalau nggak ada penerjemahnya sama sekali gitu. Ya, mungkin sedikit menambahkan juga ya, mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang besar sudah memiliki research centernya sendiri gitu ya, tetapi untuk industri lain yang mungkin belum memiliki research center, kami di perguruan tinggi itu bisa menawarkan bantuan untuk menjadi research centernya industri gitu. Misalnya kita juga banyak permintaan-permintaan dari industri untuk mengembangkan produk sesuai spesifikasinya mereka, karena mereka nggak punya
laboratoriumnya, mereka nggak punya research centernya. Jadi mereka bisa memanfaatkan laboratorium dan research center di perguruan tinggi. Begitu. Nice. Jadi biar menangkap tren pasar, jangan lama-lama nge-develop R&D-nya nih ya. Jadi bisa bekerja sama ya. Betul, supaya sekali. bisa cepat menangkap demand market ya. Mantep banget. Berarti kalau misalnya nih dari sesi edukasi gitu, mungkin apakah industri butuh bantuan dari akademisi-akademisi ini untuk membuat masyarakat semakin percaya gitu kalau memang produk-produk yang dibuat dari industri itu memang ya sehat dan aman gitu, butuh bantuan nggak Mbak kira-kira? Iya, jadi apalagi dengan banyaknya sosial media, mungkin belum semua orang itu wise gitu ya menanggapi sosial media atau mungkin kemakan hoax gitu ya. Nah itu juga peran akademisi, mungkin kita juga pelaku industri yang memang semuanya berbasis sains gitu ya, itu untuk meluruskan persepsi masyarakat yang mungkin kurang pas gitu ya. Nah, karena emang sosial media itu terlalu banyak informasi, ya mungkin nggak semua orang juga punya background ilmu gizi, nggak semua orang ngerti teknologi pangan, jadi cuma lihat influencer aja, tapi ya Langsung, mungkin menyimpulkan dengan cepat gitu. Nah, itu kita yang mungkin punya ilmunya perlu edukasi ya. Betul banget. Itu menjadi tugas kita Bu Dwi untuk bisa terus mengedukasi masyarakat ya. Iya. Karena juga dosen ini kan tugasnya bukan cuma mengajar ya, tetapi kita punya tiga tugas utama atau tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, mengajar baik di kampus maupun di luar, kemudian juga melakukan penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu saja dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ini penting bagi kita untuk terus mengedukasi masyarakat. Tidak hanya masyarakat secara umum, tetapi juga industri, UMKM itu juga bagian dari pengabdian masyarakat gitu. Nah, betul banget Bu Dwi. Nah, bicara soal pekerjaan dosen nih Bu Dwi, yang banyak banget tadi, intinya sih 3 ya, tapi kalau di breakdown itu bisa nggak selesai-selesai pekerjaannya gitu. Nah, kalau di industri sendiri nih, di Nutrifood terutama Bu Dwi, mereka itu nggak cuma kerja, tapi mereka punya budaya. Mereka menamai perusahaannya Nutrifood ini sebagai rumah kedua, yang mana katanya sih menciptakan pola kerja yang sehat juga untuk karyawannya. Nah, bisa diceritain nggak sih Mbak gimana budaya kerja di Nutrifood itu? Oke. Kalau tentang hidup sehatnya ya, tadi aku udah sempat bilang kita campaign sehatnya tuh nggak hanya konsumen tapi juga karyawan. Nah, kita selalu mengkampanyekan 3 hal. Sehat itu adalah makan sehat, olahraga atau ya aktif, bergerak gitu ya. Yang terakhir, jangan lupa tidur yang cukup juga. Nah, itu selalu kita ingetin. Nah, tapi gimana cara implementasinya supaya teman-teman tuh bisa nggak hanya ngerti tapi juga melakukan gitu ya. Nah, kita ada banyak nih program-program buat karyawan gitu ya. Sesimpel kayak misalnya di kantor, di head office kan ada lift, ada tangga nih. Nah, sama kayak di sini juga ada ya. Nah, itu kita pasang quotes-quotes yang bikin orang itu consider untuk naik tangga dibandingkan lift gitu. Kayak misalnya di lift tuh kita kasih stiker gede, liftnya pintunya tuh kita kasih stiker gitu. Intinya lift itu cuma buat orang yang sakit, bawa beban berat, sama intinya hanya untuk yang membutuhkan lah. Yang sehat tuh naik tangga gitu. Nah, terus di tangga tuh juga kita kasih quotes-quotes tuh, misalnya quotesnya yang aku inget, stairs itu lifetime membership, misalnya kayak kita kan gym ada membership bayar nih, tapi kalau tangga tuh itu tuh gratis, kamu bisa pakai terus demi kamu lebih aktif gitu dibandingkan kamu cuman duduk terus habis itu naik lift gitu kan, lebih minim lah geraknya gitu. Terus program lainnya mungkin yang kita seriusin juga ada yang namanya kita nyebutnya sih raport kesehatan sih ya. Jadi tiap tahun kan ada medical check up tuh. Nah, medical check up kita itu fokusnya ngeliatin parameter-parameter yang terkait sama sindrom metabolik gitu. Dan nggak hanya formalitas aja medical check up terus udah, kita tuh juga bantu teman-teman memahami itu dengan cara tiap orang tuh punya raportnya nih, merah, kuning, atau hijau gitu. Nah, itu dilihat dari macam-macam sih, kayak dari tekanan darah, profil lemak darah, gula darah gitu. Jadi benar-benar tiap orang tuh aware, aku tuh ada PR-nya di mana sih gitu. Dan nggak hanya sebatas itu aja, kita juga ada pengecekan komposisi tubuh, in body composition. Jadi massa otot kita juga dicek gitu ya, persen lemak dicek gitu. Nah, terus kalau misalnya ada PR, ada program lanjutannya. Jadi setelah MCU tuh ada
lanjutan programnya gitu ya. Untuk yang butuh di apa istilahnya, di guide gitu ya, itu dibantu tuh, kayak misalnya harus makannya kayak gimana, olahraganya apa aja, itu sampai kita ada komunitasnya juga sih. Jadi komunitas olahraga kita itu selain yang organik tumbuh, kayak misalnya ini komunitas badminton, komunitas bola segala macam tuh udah ada sendiri, tapi untuk yang PR tadi nih MCU-nya itu ada pasca programnya juga nih. Jadi yang butuh konsul ke spesialis pun kita juga fasilitasin gitu. Jadi yang udah parah-parah gitu ya, kita punya kerjasama dengan dokter spesialis penyakit dalam yang bantu untuk konsultasi sampai ke intervensi juga gitu. Nah itu kita monitor terus tuh tiap tahun progresnya kayak gimana gitu. Oke, jadi kalau dari misalnya contohnya kantinnya Oh iya, Nutrifood itu kantin, kayaknya bener. makanannya sehat-sehat Bener. ya? Ya, karena aku di HR Human Resource, aku tuh di pabrik. Jadi memang kalau HR di pabrik itu pegang semua aspek ke-HR-an dari rekrutmen sampai personal management, terus office juga termasuk kantin gitu ya. Apalagi aku pegang semua HR kecuali training and development. Nah, di mana di situ pekerjaanku salah satunya juga membuat menu kantin. Nah, kepake banget nih ilmu gizi aku. Terima kasih Bu Dwi. Jadi tiap minggu saya sama tim tuh bikin menu kantin harus gizi seimbang gitu ya. Jadi menu kantinnya tuh harus selain gizi seimbang juga rendah gula, garam, lemak gitu ya. Itu dipantau juga, nggak boleh ada deep fried, nggak boleh ada kerupuk, nggak boleh pakai jeroan gitu-gitu ya. Terus apalagi pantangannya, kalau ada santan, kalau bisa diganti sama santan yang rendah lemak, pakai Tropicana Slim atau pakai skim milk gitu. Terus apalagi pantangannya ya kira-kira kayak gitulah. Tapi intinya setiap minggu tuh kita concern banget, sesimpel itu tadi, makan aja karyawan tuh kita perhatiin gitu. Dan di Nutrifood tuh makanan yang sama dimakan sama semua orang gitu. Jadi nggak, kalau di tempat lain mungkin kayak dibedain gitu ya, karyawan yang di pabrik makannya beda nih sama top manajemen gitu. Nah, kalau di kita menunya sama, itu emang dimakan buat semuanya gitu. Kita makan bareng semua di kantin, dan menunya itu yang tiap minggu kita kurasi lah istilahnya gitu ya. Harus makan apa aja, harus seimbang dan harus rendah gula, garam, dan lemak. Lain juga ya, tidak kalah dengan Nutrifood, kita di UGM sendiri juga ada program namanya Health Promoting University, di mana kita juga concern terhadap aktivitas fisik. Jadi sama seperti di Nutrifood ya, kita juga di tangga itu ada tulisan-tulisan yang motivasi gitu ya. Kemudian di kantin juga kita di Pokja Pola Makan Sehat, kita juga ada edukasi pada kantin-kantin di seluruh UGM supaya menyediakan makanan yang sehat bagi sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen dan tenaga kependidikan gitu ya. Selain itu, tidak hanya pada fisik saja, tetapi juga kita concern terhadap kesehatan mental gitu ya. Ya kalau tadi fisiknya kita juga setiap tahun ada MCU gitu, dan kita juga concern terhadap kesehatan mental. Jadi di UGM ini kita memfasilitasi tenaga-tenaga profesional untuk konseling masalah kesehatan mental, dan itu tersedia baik bagi mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Jadi tahapnya juga batin gitu ya. Ya sama sih, Nutrifood juga sama. Aku tadi belum sebutin, sama banget. Jadi emang awareness terhadap kesehatan mental itu semakin meningkat gitu ya, dan memang itu tuh sebenarnya kita butuhin gitu ya. Di perusahaan juga sama, untuk kesehatan mental kalau Nutrifood tuh fitness gitu ya, dan bisa WhatsApp misalnya kita mau konseling tapi belum bisa tatap muka, kita tuh ada kayak hotline-nya gitu. Terus juga ada edukasi tentang mental health, 2 minggu sekali kita ada kayak bulletin, jadi meningkatkan awareness juga dengan itu. Kan kadang ada orang yang nggak sadar bahwa dia tuh butuh konsultasi gitu ya, jadi nggak hanya nyediain konselornya aja, tapi juga ada edukasinya. Nah, di Nutrifood ini kan berarti sistemnya sudah sangat menurut ya, dari masing-masing kesehatan mental maupun medical check-up-nya individu sampai ke sistematisnya kantin ke seluruh karyawan yang ada di Nutrifood. Ini memang sudah dimulai dari berdirinya Nutrifood, atau mungkin dari awal cuma kayak semangat individual, mungkin kayak olahraga, tapi lama-lama kayak dikembangkan jadi jauh hingga sekarang saat ini. Oke. Kembali lagi ke lahirnya Nutrifood, memang kita komitmennya ke kesehatan. Jadi emang benar perjalanan kesehatan di Nutrifood itu berevolusi ya. Jadi awalnya sehatnya cuma sehat fisik, MCU segala macam, sampai akhirnya sekarang kita punya satu framework namanya holistic well-being. Jadi 4 pilar kesehatan, physical health, mental health, terus ada financial juga. Jadi kita ada rutin tuh edukasi finansial
ke teman-teman gitu ya. Sama terakhir social well-being gitu. Jadi 4 itu yang menjadi apa ya, core kita, itu yang menjadi acuan kita supaya kita tuh programnya selalu menyasar ke situ gitu. Nah, Bu Dwi nih, kan saya sering nih ketemu Bu Dwi kalau lagi jalan-jalan pagi, olahraga gitu ya Bu Dwi. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya, kan nggak semua orang bisa menyempatkan waktu untuk olahraga gitu. Misalnya kalau kita cuma punya waktu makan pagi sama malam, terus sibuk kerja, nggak sempat olahraga. Nah, sebenarnya gimana sih Bu Dwi cara kita untuk bisa memberi asupan gizi yang baik, seimbang, aman untuk tubuh kita, walaupun kita sibuk banget nih? Oke. Yang pertama tentang keseimbangan ya. Keseimbangan gizi itu tergantung dari apa yang kita asup dan apa yang kita keluarkan. Kalau memang aktivitas kita tidak banyak, maka kita harus concern terhadap apa yang kita asup, gitu ya. Berarti yang kita asup itu harus kita perhatikan kalorinya, gitu ya. Jangan terlalu banyak juga. Kemudian yang kedua soal aktivitas fisik, gitu ya. Meskipun kita sudah membatasi asupan kita, tapi sesungguhnya tubuh kita ini didesain untuk bergerak, gitu. Dan ketika kesehatan itu menjadi satu hal yang prioritas, maka tidak akan ada kata tidak sempat, gitu ya. Kalau misalnya memang waktu kita sudah hitung ya, waktu untuk ke kantor itu berapa menit, lalu untuk bekerja itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalnya memang aktivitas fisik itu menjadi prioritas kita karena tubuh kita memang didesain untuk bergerak, maka kita akan menyempatkan waktu sesempit apapun untuk bisa beraktivitas fisik gitu. Minimal seminimal-minimalnya itu 20 sampai 30 menit sehari. Kalau itu tidak bisa dilakukan, misalnya dengan waktu khusus, kita bisa mencuri-curi kegiatan-kegiatan yang lebih menghasilkan lebih aktif gitu ya. Misalnya menggunakan tangga daripada lift. Kemudian kita harus sadar bahwa kita sudah duduk terlalu lama, saatnya kita untuk berjalan gitu ya, keliling barang 5 menit. Kalau itu dilakukan rutin gitu ya, dalam sehari kita aware setiap jam kita harus melakukan peregangan atau bergerak gitu, ujung-ujungnya juga akan terakumulasi gitu. Jadi tidak ada kata tidak sempat bagi yang sudah mengeset itu sebagai prioritas gitu. Oke. Ya setuju banget sih, emang nggak bisa dipisahkan tuh, nggak bisa kita jaga makan doang tapi nggak olahraga. Bahkan udah ada rekomendasinya ya, olahraga itu minimal seminggu untuk aerobiknya tuh 150 menit seminggu. Jadi sehari, misalnya seminggu 7 hari ya, 5 hari 30 menit aja untuk kegiatan yang aerobik gitu, yang intensitasnya sedang. Nah, 7 hari kan, 5 harinya aerobik nih. 2 harinya lagi tuh seharusnya adalah latihan beban. Karena itu penting untuk membentuk otot. Kan itu otot kita tuh bantu metabolisme juga ya Bu ya. Kayak misalnya orang mau lose weight itu nggak hanya kardio terus, tapi justru dengan meningkatkan massa otot kita, metabolisme energi kita tuh lebih efektif juga gitu. Dengan menaikkan massa otot, lebih efektif pembakaran kalorinya, dan hasilnya juga lose weight-nya lebih mudah. Jadi sebenarnya 2 hal itu harus seimbang nih, nggak bisa makan dijaga doang tapi nggak olahraga gitu. Oke, berarti ya bener, nggak bisa makannya sehat, teratur, gizinya terpenuhi, tapi kita malas olahraga juga nggak baik ya Bu Dwi. Iya. Apalagi kalau misalnya nih, rajin olahraga, sekarang kan banyak yang rajin olahraga tapi makannya sembarangan gitu, malah itu juga lebih tidak baik ya, begitu. Oke, berarti hari ini tuh obrolannya udah sangat banyak ya, dan sangat eye-opening. Jadi mengetahui sebenarnya banyak perspektif dari tadi apa yang bisa kita konsumsi, apa yang bisa kita lakukan. Bahkan dari hal-hal kecil seperti tadi, naik tangga, turun tangga, yang menunjukkan bahwa hidup sehat tuh bukan cuma punya banyak waktu, makan yang sehat, tapi juga niat, kebiasaan, dan juga konsistensi. Oke. Iya, dan ternyata nih Kak Maula, baik dari sisi akademisi maupun dari industri sudah banyak sekali hal yang kita lakukan ya untuk membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat lagi. Oke, betul banget nih. Dan sebagai penutup ya, kami juga meminta kepada Ibu dan Mbak sekalian untuk memberikan sepatah dua patah kata ataupun closing statement kepada pendengar kita pada hari ini tentang apa satu hal kecil yang kita bisa lakukan hari ini untuk kesehatan kita di esok hari. Tadi aku ada tips lagi yang aku belum bilang. Jadi di Nutrifo tuh ada challenge kecil supaya kita nggak lupa olahraga. Kayak kita tuh punya challenge, ada challenge sit up, plank segala macam. Jadi aku tuh termasuk yang tim plank. Sehari ada challenge plank minimal 3 kali 60 menit. 60 detik. Nah, gimana caranya mati? Ayo, shock ya. 60 detik.
Caranya gimana? Ada banyak teman-teman yang kayak abis sholat ngeplank. Itu kan kayak simple banget, cuman semenit gitu. Itu kan sebenarnya membangun otot juga ya. Terus ada juga yang push up challenge. Itu temen gue yang nggak nge-gym aja udah mulai keras ototnya. Cuman dengan push up sehari 3 kali, 3 kali, tapi sekali setnya tuh berapa kali gitu. Jadi challenge kecil itu kalau ada komunitasnya yang ngajakin ayo push up, ayo sit up gitu, atau ayo plank, itu tuh efektif juga loh. Jadi kayak berasa punya temen buat ngelakuin challenge itu. Padahal simple kayak abis sholat ngeplank gitu kan, kayak nggak kerasa, nggak harus make time kayak sejam di gym gitu. Itu tuh juga bisa diterapin sih sebenarnya. Berarti emang mencari komunitasnya, mencari orang-orang yang penting. Kalau dari saya mungkin buat para generasi yang mager gitu ya, mungkin sulit sekali untuk memulai gitu ya. Jadi gimana sih caranya untuk bisa memulai? Adalah dengan kita harus mengetahui trik diri sendiri untuk melakukan aktivitas fisik itu supaya lebih mudah gitu ya. Jadi misalnya segala hal ya yang ingin kita tingkatkan. Misalnya kita mau meningkatkan konsumsi sayur, kita perlu punya strategi bagaimana cara meningkatkan sayur dengan mudah dan murah. Strateginya adalah dengan 3 cara: convenient, attractive, and normal. Pertama, make it convenient. Bagaimana caranya membuat misalnya makan sayur itu menjadi lebih mudah gitu ya, misalnya dengan prep meal gitu kan. Kemudian membuat itu atraktif. Gimana sih caranya bikin makan sayur itu menjadi lebih atraktif gitu ya? Bisa dengan menambah variasi warna dalam makan sayur kita, atau menambahkan perisa-perisa yang bisa meningkatkan kelezatannya gitu, yang bisa dengan balsamic, saus wijen dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu make it normal, dengan membuat komunitas supaya hal makan sayur itu tuh sesuatu yang normal gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa kita lakukan dengan strategi seperti itu untuk segala jenis kegiatan, misalnya tadi memakan sayur, atau beraktivitas fisik, atau meningkatkan konsumsi air gitu ya, kan orang suka lupa minum gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan strategi itu. Iya. Jadi bukannya langsung punya mindset, oke, ini susah, malas. Tapi lebih mencari bagaimana ini bisa mempermudah untuk diriku sendiri. Iya. Oke, berarti harus pilih yang mudah dan yang pasti mulai aja dulu. Betul. Oke, terima kasih banyak Bu Dwi dan Mbak Titi untuk diskusinya hari ini. Diskusi yang hangat tapi penuh dengan manfaat ya Kak Maula ya. Dan semoga podcast ini bisa menjadi penyemangat, pemicu, pengingat teman-teman semua untuk bisa memulai hidup sehat mulai dari hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, sibuk boleh, tapi jangan lupa hidup sehat, karena sesungguhnya di atas semuanya adalah kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.